Jogja hari ini panas sekali. Oh, puji Tuhan. Ya, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Semua orang tahu tentang Paskah ini. Tapi apakah saudara tahu bahwa ada anugerah terbesar dalam Paskah? Berkat terbesar dalam Paskah. Saya mau sharingkan sebentar saja mengenai Paskah ini buat kita sekalian. Anugerah terbesar Paskah yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah peduli masa lalu kita. Saat kita datang kepada Tuhan, percaya kepadanya, bertobat, mengikuti jalan-jalannya, kita akan melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, dia tidak pernah lihat masa lalu kita. Dia sungguh mengasihi kita. Dia berkorban, memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya hanya karena satu alasan. Sangat mengasihi kita sekalian. Mengasihi saudara. Ayo saudaraku, di momen Paskah ini kita deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkorban bagiku. Dan kita nyatakan kasih Tuhan yang sudah kita terima kepada orang lain. Beritakan kasih Tuhan kepada banyak orang bahwa Dia mengasihi kita. Saya jadi ingat lagu ini dan saya yakin saudara tahu lagu ini. Ayo nyanyi sama-sama dengan saya. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagu ini mengingatkan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia berkorban buat kita. Oleh karenanya, ayo kita balas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dengan kita berani berkorban. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu anugerah atau berkat terbesar yang pertama, bahwa Tuhan mengasihi kita. Lalu yang kedua, berkat terbesar Paskah adalah Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Yakinlah saudaraku, Dia mengerti kebutuhanmu. Engkau mungkin susah hari-hari ini oleh karena kondisi krisis ekonomi, virus corona yang seperti ini. Tapi yang saya tahu, apapun yang terjadi, Dia tahu persis kebutuhan kita. Apa sebenarnya kebutuhan kita? Yang pertama, pengampunan. Dosa-dosa itu perlu diampuni. Dan yang sanggup mengampuni dosa adalah Yesus Kristus namanya. Oleh karenanya, ayo kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengampunan. Pengampunan yang besar yang Tuhan berikan, itu kebutuhan kita tiap hari. Mengampuni, diampuni. Haleluya. Yang kedua, pemulihan. Setiap keluarga perlu dipulihkan. Dan saya percaya hari ini Indonesia butuh Yesus. Indonesia butuh dipulihkan. Bangsa-bangsa butuh dipulihkan. Dan sekali lagi, hanya nama Yesus saja yang sanggup memulihkan. Yesus Kristus bangkit memulihkan umatnya. Dia bangkit memulihkan umatnya. Ayo kita berdoa Indonesia segera pulih. Krisis ekonomi pulih dalam nama Yesus. Kebangkitannya memulihkan. Kita sabar dulu saja di rumah. Tenang saja, banyak baca Alkitab, banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan. Berkreativitaslah secara positif di rumah. Terlebih kita berkata dengan iman bahwa Indonesia pasti dipulihkan. Saya terlalu percaya bahwa tidak akan lama lagi Indonesia pasti dipulihkan. Dan bangsa-bangsa yang lain pun akan mengalami hal yang sama. Dan yang ketiga, tentang kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita adalah tentang pemeliharaan Tuhan. Dia tahu kebutuhan kita, Dia akan pelihara kita. Pastikan saudaraku, engkau percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dia selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kebutuhan kita disediakan. Kita butuh hari ini, Tuhan menyediakannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Mari sama-sama kita nyanyi lagi. Saya ajak nyanyi bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Dia mencukupi semua kebutuhan kita. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, amin. Dia baik, ku tahu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Gara-gara saya salah pencet kos. Tadi tidak jadi mengapa. Yang penting saudara nangkep firman ini bahwa Dia tahu kebutuhan kita. Yakinlah saudaraku, apa yang Anda pikirkan hari ini, apa yang Anda perlukan hari ini, Anda butuhkan hari ini, Tuhan menyediakan. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan, keperluan kebutuhan hari ini dicukupi oleh Tuhan. Dicukupi oleh Tuhan, yakinlah itu. Dan berkat terbesar Paskah yang ketiga, yang terakhir, saya mau sampaikan ini penting buat kita, yaitu Tuhan menjamin hidup kita. Sekali lagi, Tuhan menjamin hidup kita. Dia menjamin apa? Menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Sekali-kali Alkitab berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Dia Yesus Immanuel selalu menyertai kita. Menyertai kita dimanapun Anda berada. Mungkin hari ini Anda di lembah, ada kesusahan. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia menjamin menyertai engkau selama-lamanya. Yang kedua, Dia menjamin hidup Anda dan saya aman, dilindungi oleh Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, Dia menjamin melindungi kita, menyertai kita, membentengi kita, tutup bungkus dengan kuasa darah-Nya. Oleh karenanya, tinggallah aman di dalam Tuhan. Paling aman dekat dengan Tuhan. Engkau dan saya dilindungi oleh Tuhan. Dan yang terakhir dari pesan ini saya mau sampaikan tentang jaminan hidup yang Tuhan berikan, yaitu tentang apa? Masa depan kita. Dia menjamin masa depan kita. Di bumi kita dipelihara, disertai, dilindungi, diberkati. Kita mati, sorga disediakan bagi kita. Dia menjamin sorga bagi anak-anaknya. Anda lihat bahwa sungguh Tuhan Yesus dahsyat, ajaib. Dia sediakan masa depan yang terbaik, baik ketika kita tinggal di bumi yang sementara ini, maupun kita nanti mati dipanggil Tuhan dan kita tinggal di rumah yang luar biasa. Ada rumah masa depan yang diberikan bagi kita. Oleh karenanya, sekali lagi, biarlah Paskah ini membuat Anda dan saya makin bersyukur, makin dekat kepada Tuhan, makin percaya kepada Tuhan. Ada berkat terbesar, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita melalui Paskah. Lagu terakhir, ayo kita sama-sama nyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Akhirnya saya berkata, selamat Paskah. Tetap semangat, selalu menyala-nyala di dalam Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup kita, menyertai hidup kita, memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Dia Yesus Tuhan yang ajaib, luar biasa, namanya kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.